Ini pertemuan yang kedua masuk ke materi usul fiqh. Pengertian usul fiqh, ya, perbedaan fikih dan usul fiqh, objek usul fiqh dan urgensi usul fiqh, ya. Tadi kita lihat di layar depan ini secara bahasa usul dan fikih. Ya, usul dan fikih dan usul fiqh itu sendiri. Usul fikih, usulul fikih, ya. Ada dua kata usulun, usul dan fikhun. Ya, ada dua asal kata, ya, usul dan fikih. Usul itu artinya pondasi, ya, tiang. Makanya usuluddin, ya, tiang agama. Usul fiqh adalah pondasi fikih. Kemudian fikih itu sendiri apa? Al-ilmu bil ahkami syariah. Ilmu tentang hukum-hukum syariat. Al-amaliyah yang amali, al-muktasab yang diperoleh, min adilatiha tafsiliyah dari dalil-dalil terperinci. Jadi fikih itu adalah ilmu hukum syariat amali yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci, tafsiliyah, yaitu Al-Quran dan hadis. Sedangkan usul fikih itu sendiri, ini ulama mazhab Syafi'i mengatakan ma'rifatu, mengetahui, dalailul fikih, dalil-dalil fikih ijmalan secara global, wa kaifiyatul istifadati minha, dan mengetahui, ya, dalil-dalil dari apa permasalahan yang terjadi melalui dalil-dalil terperinci, min adilati tafsiliyah, dari dalil-dalil yang terperinci, ya, wahalil mustafad, dan mengetahui orang yang menggunakannya, orang yang menggunakan dalil itu, untuk mengetahui orang yang menggunakan dalil itu. Itulah namanya pengertian usul fikih. Kira-kira bisa dipahami enggak? Memang agak susah juga, ya. Insyaallah, ya. Atau beginilah, usul itu pokok, pondasi, fikih itu mengetahui dalil-dalil terperinci. Jadi begini, ada namanya fikih, nanti ada namanya syariah, ada namanya hukum syariah. Nah, ini supaya nanti bisa paham, ya. Ada fikih, ya, ada syariah. Syariah. Di mana bedanya? Kalau ini, ya, fikih ini adalah diambil dari syariah, dari ketentuan yang Allah tetapkan, Quran dan Sunnah. Makanya kalau fikih ini, ya, adalah bisa berubah. Ini tetap, ini bedanya nih. Jadi supaya nanti mengetahui ini, ya. Ini namanya ketentuan tetap syariah, walaupun sampai kiamat tetap ini. Ini bisa berubah-ubah. Makanya ada fikih Syafi'i, ada fikih Maliki, ada fikih Hambali, ada fikih Hanafi. Kemudian ini disebut dengan zoni dilalah. Zoni dilalah. Saya menyederhanakan itu kadang-kadang susah gitu, ya. Tapi mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ini namanya qat'i dilalah. Ya, qat'i dilalah. Zonniyud dilalah. Ya, ini namanya qat'iyud dilalah. Apa bedanya? Zoni ini zon bisa berubah dari dalilnya. Kalau ini tetap qat'i dilalah, pasti. Nah, makanya kenapa orang bisa berbeda di dalam sholat, ada kunut, ada tidak kunut. Kenapa orang bisa berbeda tentang permasalahan usoli dengan tidak usoli, misalnya, ya. Kemudian kenapa orang bisa berbeda dalam zikir berjamaah dengan tidak zikir berjamaah. Ini urusan zoni, urusan yang bisa berubah, ya, macam-macam. Ya, fikih itu kan macam-macam nanti kan. Ada fikih munakahat, fikih ibadah dulu, fikih ibadah, fikih tentang ibadah. Ada fikih tentang pernikahan. Ada fikih masalah jinayah. Jinayah ini adalah tentang pidana. Ada fikih tentang siasah, tentang politik. Ada fikih tentang muamalah. Ini fikih ibadah.
fikih nikah, fikih pidana, fikih politik, fikih muamalah, fikih jual beli dan sebagainya, muamalah ya, jual beli dan sebagainya. Nah, ini makanya nanti bisa berubah karena kondisi. Tetapi ada yang memang pokok, yaitu ketentuan syariah yang tidak boleh dirubah karena itu ketentuan pokok. Ya, makanya fikih itu adalah ilmu tentang hukum syariat amali yang diperoleh dari dalil-dalil terperinci, dari dalil Al-Qur'an dan dalil hadis. Tadi ada pertanyaan, kita jawab dan nanti bisa ketemu nih pertanyaannya. Apakah ada perbedaan usul fikih para ulama? Ya pasti, karena ada yang menggunakan metode istihad yang berbeda. Ya. Nah, nanti ini untuk pertemuan yang berikutnya ada Masaidirul Ahkam. Ya. Tapi nggak apa-apa supaya nanti bisa ketemu Masaidirul Ahkam. Masaidirul Ahkam. Sumber-sumber hukum. Sumber hukum ini ada yang disepakati ulama, ada yang tidak disepakati. Ada yang tidak disepakati. Artinya ada yang menggunakan, ada yang tidak. Yang disepakati itu 4: Quran, Sunnah atau hadis. Yang ketiga ijma. Yang keempat qiyas. Ini disepakati. Semua ulama menggunakan ini. Jadi kalau enggak menggunakan ini berarti ada masalah dalam hasil istihadnya. Seperti orang-orang Wahabi misalnya, itu salah itu pemahamannya. Kenapa? Karena dia menggunakan Quran dan Sunnah, ijma qiyas tidak. Padahal ini udah disepakati oleh Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Kalau ini yang tidak sepakati, silakan boleh. Ada namanya istisan, ada namanya urut, ada namanya sarkuman oblana, ada namanya apa lagi? Masolihul maslahah, masolihul maslahah. Banyak banget ya. Ini nggak disepakati. Ada ulama yang menggunakan, ada yang tidak menggunakan. Ya seperti uruf adat. Nah ya kan, ada yang menggunakan, ada tidak. Ya, atau istisan. Nanti ke situ nanti adanya. Nanti kita akan ketemu Masaidirul Ahkam. Ya, jadi ada perbedaan usul fikih, pasti ada. Ya itulah kenapa bisa berbeda, karena perbedaan pemahaman dalam membaca ayat, perbedaan pemahaman dalam memahami hadis. Perbedaan pemahaman itu nanti berimbas kepada hasil dari hukum. Perbedaan pemahaman. Makanya kalau kita kan fikih Syafi'i itu terperinci. Ada rukun sholat, ada syarat sholat, ada yang membatalkan sholat, ada sunnah sholat, puasa, rukun puasa, syarat puasa, sunnah puasa yang membatalkan puasa. Terperinci dan imam lain juga begitu. Dan itu berbeda. Kenapa bisa berbeda? Karena berbeda cara pemahaman dari Al-Quran, cara pemahaman dari hadis, makanya hasilnya berbeda. Contoh beginilah, kita mau buka puasa, ini menyederhanakan. Saya hanya menyederhanakan terus supaya nanti akhirnya ketemu jawabannya. Kita makan, kan pasti semuanya ini pasti berbeda hobinya. Ada buka puasa itu takjil dengan lontong, bakwan, gorengan, apalagi ya kurma. Ada yang sukanya kurma aja, ada yang sukanya roti, ada yang sukanya es timun suri, macam-macam. Ya, nanti setelah itu ada makan beda, ada makan nasi padang, ada warteg, ada Sunda. Nah, itu hasil dari dan kita pun tinggal mengkonsumsi mau yang apa. Begitu pula dengan hasil istihad ulama. Hasil istihad ulama. Contoh sederhana nih, ketika saya melaksanakan ibadah haji. Ketika ibadah haji, kalau menurut mazhab Syafi'i, laki-laki dan perempuan ya itu batal menyentuh kan ya. Batal kan? Wudu batal.
Kalau saya kekeh dengan mazhab Syafi'i, insya Allah saya tidak bisa melaksanakan ibadah tawaf sa'i. Kenapa? Karena saya selalu megangin istri. Kalau saya kekeh nih ya, wah udahlah gak usah pegangan istri. Akhirnya istri saya lepas tuh, saya nggak pegangan. Insya Allah diambil sama orang, ya kan ya. Makanya saya pindah mazhab di sana. Pindah mazhab. Kita niat berpindah mazhab, taklid kepada Imam Malik bahwa suami istri bersentuhan itu tidak batal. Makanya saya selalu pegangan tawaf, sa'i, ya, dan sah hukumnya. Seperti itu contohnya. Jadi kalau kita misalnya teman-teman bisa keluar negeri seluruh dunia, nah itu pasti mazhabnya pun harus kita ikuti sesuai dengan mazhab negara itu. Kita ke Pakistan, mazhabnya Hanafi, kita ikut mazhab Hanafi. Jangan kekeh dengan mazhab Syafi'i yang ada di Indonesia. Ketika kita ke Mesir, mazhab sama, mazhab Syafi'i, maka kita pun ikuti itu sama itu mah dengan apa yang kita lakukan. Ketika kita ke Mekah, ikuti mazhab yang di sana, mazhab Maliki misalnya, supaya nanti ibadah kita pun akhirnya jadi enjoy. Oh ternyata indah ya kalau kita tahu ilmunya, kita beribadah sesuai dengan apa yang ada di negara itu. Jangan kekeh dengan mazhab yang kita pakai selama ini. Nah itu hasil daripada ilmu. Ada ilmunya, namanya usul fiqh. Usul fiqh itu melahirkan fikih. Usul fiqh itu melahirkan fikih. Kira-kira paham ya? Jadi untuk melahirkan produk lontong bakwan itu harus ada apa? Harus ada bahan-bahannya. Bahannya ada terigu dan sebagainya. Bahan terigu itu usul, dan hasilnya adalah lontong itu adalah fikih. Kira-kira paham gak di situ? Nah begitulah kira-kira. Jadi usul itu pokok, fikih itulah ilmunya. Usul fikih artinya mengetahui dalil-dalil fikih secara global. Ya, secara fikih secara global, wa kaifiyatul istifadah, dan juga cara menggunakan dari dalil-dalil itu. Ya, terus wahalil mustafid, dan juga mengetahui keadaan orang yang menggunakan dalil itu. Ya, yang menggunakan dalil itu pengertian usul fikih. Kemudian, apakah usul fikih menerima dalil ijma qiyas? Iya, tadi kan saya sampaikan ya, ada pertanyaan seperti itu. Sebab kata sebagian orang tidak menerima ijma. Kalau tidak menerima ijma dan qiyas, berarti dia sudah menyalahi kaidah-kaidah syariah. Sedangkan kaidah-kaidah usul fikih itu kesepakatan para ulama dari seluruh mazhab pasti menggunakan 4, tidak bisa 2, 4, yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Kalau misalnya kekeh Quran dan hadis doang, tidak menggunakan ijma dan qiyas, kita tidak bisa nikmat dalam ibadah atau tidak bisa mengambil kesimpulan hukum. Nah ini kan kembali ke jurusan kamu, perbankan syariah. Nah perbankan syariah itu kan banyak nanti hal-hal yang berkaitan dengan teknis perbankan, ya kan ya. Nah perbankan syariah ini, ini bagaimana, apakah termasuk sesuai dengan Quran Sunnah, ijma dan qiyas atau tidak, ya kan ya. Makanya di situ perlu istihad para ulama. Ya, contoh sederhana tentang riba. Nah, riba ini kan jelas haramnya. Wa halallahu bai'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Bunga bank apakah termasuk riba atau tidak? Ulama berbeda pendapat karena hasil dari istihad yang digunakan. Ya kan? Berbeda. Ada yang mengatakan bunga bank adalah riba, berarti haram dong. Ada yang mengatakan bunga bank tidak termasuk riba, maka jadi halal dong. Ada yang masih mengatakan ini termasuk hal yang subhat. Kenapa subhat? Karena tidak jelas dalilnya apakah haram atau halalnya. Karena Al-Quran tidak menjelaskan bunga, yang hanya dijelaskan tentang riba. Itu contoh sederhana. Makanya ulama beristihad lagi. Dari hasil istihad itu ada namanya bagi hasil. Bedakah antara bagi hasil dengan bunga bank? Nah, itulah yang jadi permasalahan. Akhirnya terjadi perbedaan di situ. Makanya ulama mengambil konklusi
bahwa bunga bank berbeda dengan bagi hasil. Kalau bagi hasil itu nanti ada mudorobah, ada musyarakah dan sebagainya, hasil ijtihad ulama sesuai dengan Al-Quran dan hadis, ijma dan qiyas, maka itu disamakan dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Itu contohnya. Nah, ya, mudah-mudahan kira-kira nyambung nggak nih yang saya sampaikan? Mudah-mudahan nyambung ya, walaupun nggak nyambung. Ya ini namanya lagi puasa, kuliah lagi puasa begini. Tapi mudah-mudahan dengan puasa ini ilmu menjadi lebih dipahami begitu ya. Insya. Lalu ada pertanyaan tentang istihad. Ya, istihad itu nanti kita akan lebih lengkap ya tentang istihad. Itu kan mengerahkan kemampuan untuk menentukan hukum. Di sini juga ada kalimat istihad. Wilayah istihad itu apa aja yang boleh diistihadi? Ya, ada yang syariah yang pokok yang tidak bisa diistihadkan. Ada yang boleh diistihadkan. Ya, yang pokok. Misalnya yang pokok itu jumlah rakaat sholat. Ya kan ya? Itu tidak bisa diistihadkan. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana aku sholat. Itu tidak boleh diistihadkan. Yang boleh diistihadkan adalah, yaitu contohnya tentang kunut tidak kunut. Itu wilayah istihad. Kenapa? Karena Nabi pernah kunut, Nabi pun tidak pernah kunut. Ada dalilnya dua-duanya. Bagaimana itu? Makanya jangan kaget ketika kita sholat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, sholat subuhnya tidak pakai kunut. Tetapi ketika sholat witir dalam sholat taraweh, itu pakai kunut sejak tanggal 1 Ramadan. Beda dengan kita kan? Nah itu contohnya. Lalu zikir selesai sholat. Nah di sana tidak ada zikir selesai sholat. Kalau habis sholat ya sholat aja, salam udah selesai. Nah kalau kita kan biasa selesai sholat itu zikir. Ya artinya zikir secara berjamaah. Yang ada zikir pribadi-pribadi. Makanya kalau di sana itu tidak ada dengan mic, dengan speaker pengeras suara. Orang selesai sholat kayak kita gitu. Itu wilayah istihad. Contoh saudara. Tentang puasa juga begitu. Puasa itu qot'i syariah, bahwa puasa itu wajib termasuk rukun Islam. Yang ke berapa? Keempat. Dalilnya apa? Syahadat, sholat, zakat, bukan puasa. Syahadat, sholat, zakat, baru puasa. Aqimus sholah wa atuz zakah. Tidak pernah kita menemukan Al-Quran aqimus sholah kemudian kutiba alaikumusiyam misalnya, nggak ada kan? Tidak. Sholat dan zakat. Sholat dulu baru zakat, baru puasa. Itu urutannya. Urutan hadisnya seperti itu, zakat baru puasa. Tahu kan ya? Nah, baru tahu sekarang kan? Itu wilayah istihadnya di mana? Wilayah istihadnya tentang hisab dan ru'yah. Ru'yatul hilal dengan hisab. Muhammadiyah menetapkan bahwa 0,1 derajat sudah kelihatan bulan, maka sudah boleh puasa. Sedangkan NU dan ormas Islam yang lainnya yang disepakati oleh istihad Kementerian Agama bahwa bulan itu boleh masuk ke bulan itu harus 3 derajat. Itu kan berbeda kan? Pasti berbeda hasilnya. Ketentuan awalnya berbeda, hasilnya juga berbeda. Inilah wilayah istihad. Siapa yang benar, siapa yang salah? Yang kedua-duanya benar, tidak ada yang salah. Istihad itu benarnya dapat 2 pahala, salahnya dapat 1 pahala. Yang salah orang yang tidak puasa. Ya. Itu tentang puasa. Tentang zakat, contoh juga ini hasil usul fikih zakat. Zakat ini ya, ini perbankan syariah harus tahu tentang zakat nih, karena dia berkaitan dengan uang, perbankan kan zakat. Zakat ini kan apakah dengan kurma? Zaman Nabi nggak ada yang dengan beras, ya kan ya, zakat fitrah kan, nggak ada. Kenapa? Karena yang dimakan di sana bukan beras. Zakat dengan gandum, ya kan? Zakat dengan
kurma, bukan dengan beras. Nah, seperti apa hasil istihadnya? Ini hasil istihad lagi, ya, hasil istihad. Jadi istilahnya adalah saling berkaitan antara usul fikih dengan fikih. Lalu kita bisa membedakan fikih itu produk dari usul fikih, hasil daripada usul fikih. Ya, demikian mudah-mudahan bisa dipahami sebelum